Dengan saya Rizka Nangulan, kali ini saya akan melihat bagaimana aura dari tanggal 6 dari Januari sampai Desember, bagaimana kalian di tahun ini, dan bagaimana keuangan, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana cintanya, dan apa yang harus dilakukan. Sebelumnya sekali lagi saya tidak mengocok takdir dengan tarot ya di sini. Saya hanya ingin, tarot hanya sebuah media. Sekali lagi, ini adalah media. Sebenarnya semua orang tuh bisa belajar tarot, cuman ini saya padukan dengan indera keenam saya. Saya bisa melihat aura di sini ya, saya padukan dengan tarot biar saya bisa mudah menyampaikan kepada para sahabat. Semoga apa yang saya lihat bisa memberikan manfaat, mungkin ada motivasi atau pandangan lain. Jika bermanfaat, semoga bisa bermanfaat. Jika memang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya hanya sebatas manusia. Saya juga percaya takdir tidak bisa, yang hanya tahu hanya Tuhan. Cuman saya hanya bisa melihat dari sisi kecil, dan itu belajar dari pengalaman saya. Oke, akan saya mulai dari 6 Januari. Aura 6 Januari saya lihat memang agak berat ya tahun ini. Oke, saya akan melihat beberapa kartu dulu. 3 kartu akan saya korelasikan dengan apa yang saya lihat. Ada Eight of Swords. Eight of Swords di sini menandakan tekanan yang Anda hadapi tahun ini dengan luar biasa. Jadi bagaimana Anda harus berjuang juga luar biasa untuk menghadapi itu ya. Dari sisi aura memang sangat berat, seperti seolah ada ujian yang tahun ini tuh bener-bener tidak masuk dalam logika Anda. Cuman di sini ada King of Swords ya. Kamu itu bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Kalau dari ini kehidupan general ya saya lihat ya. Dari sisi keuangan, kalau aura dari 6 Januari ini memang agak menipis daripada tahun kemarin ya, agak berkurang, agak mengalami penurunan yang mungkin lumayan banyak. Tetapi intinya ini sebentar ada kartu ketiga dan Knight of Wands ya. Sebenarnya kamu mampu menghadapi semua ini dengan mudah ya. Kamu juga bisa punya usaha sampingan dari kreativitas kamu, dari hobi kamu. Jadi kamu ada, cuman kamu gali lagi bahwa itu mungkin jadi rezeki kamu untuk malah yang lebih berkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kamu. Jadi di tahun ini memang agak berat karena mungkin situasi seperti ini, negara begini, pandemi yang mempengaruhi banyak hal ya, terutama perekonomian. Jadi sangat terasa, dan tidak kamu aja yang merasakan seperti ini, masih banyak yang lebih di bawah kita. Untuk tahun ini memang jika kamu mengalami kesulitan, lebih banyak untuk mendekat pada Tuhan. Mungkin ada satu hal yang kamu lakukan di beberapa tahun yang lalu sehingga kamu harus seperti mengalami ini. Jadi lebih introspeksi, lebih korektif. Kamu harus mempunyai banyak inisiatif untuk melihat ke belakang lagi, apa yang telah kamu lakukan, bagaimana kebijaksanaan kamu selama ini menghadapi hidup ya. Apakah kamu kurang mendengarkan hati nuranimu sehingga kamu banyak menggunakan logika kamu, sehingga kamu banyak berakibat fatal seperti ini. Karena saya percaya satu perbuatan kita sekecil sebesar sebutir debu ya, ini istilahnya, itu akan tetap ada dampak ya, kita akan kebaikan pun ada dampak. Jadi tidak ada hal terkecil pun Tuhan akan tahu. Sekecil apapun Tuhan itu
akan memperhitungkan. Mungkin ada hal yang mungkin selama ini kamu sepelekan, seolah itu hal kecil yang tidak mempengaruhi kehidupan kamu, ternyata itu bisa berdampak ke kehidupanmu sangat besar. Jadi untuk saat ini, mulai saat ini kamu harus melakukan hal terbaik sebisa mungkin setiap hari, setiap detik, setiap hembusan nafas kamu. Jadilah orang yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan sahabat ya. Jadilah orang yang bijaksana, sederhana ya. Bagaimana bisa mempunyai empati yang tinggi terhadap orang. Rubahlah sedikit-sedikit bagaimana pola pikir kamu selama ini ya. Kamu adalah orang yang membutuhkan makhluk sosial yang masih butuh orang lain. Kamu mungkin punya kemampuan lebih, tetapi tidak boleh kamu tidak mempercayai dengan kemampuan orang lain, karena menurut saya kita memang harus yakin dengan kemampuan kita, tetapi kita juga tidak bisa melihat bahwa kita tidak mempercayai orang atau tidak mempercayai kemampuan orang lain daripada kita. Jadi sebaiknya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa menghargai satu sama lain, bekerja sama dengan baik, sehingga kamu bisa menjalani hidup itu lebih mudah. Karena kita tidak hidup sebagai makhluk individu, kita sebagai makhluk sosial ya. Jadi untuk tahun ini sebaiknya biar kamu mendapat kemudahan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau jika memang kamu bisa melakukan sesuatu hal yang baik, atau bisa bersedekah sedikit untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar kamu dapat kemudahan di dalam hari-hari selama setahun ini, agar mungkin siapa tahu jika kamu menjadi orang baik di tahun ini, kamu menjadi orang berpasrah diri, berpositif thinking terhadap Tuhan ya. Kamu mulai menjadi hamba Tuhan yang baik, siapa tahu ada hal yang bisa merubah sesuatu ini menjadi yang kelihatannya mungkin kamu tidak bisa menyelesaikan, ternyata ada keajaiban di tengah jalan sehingga kamu mendapatkan kemudahan. Bagaimana kesehatan kamu? Kalau saya lihat dari aura, kesehatan 6 Januari memang agak buruk ya, kamu agak stres berat dan tertekan. Hati-hati, kamu banyak pusing, jadi tolong hindari mikir berat ya. Kalau pusing cepat minum obat ya. Ini kamu daerah kepala, nanti daerah tenggorokan ke atas ya. Untuk cinta akan saya lihat dulu, ada Queen of Swords ya. Bagi yang sudah berpasangan mungkin butuh saling mendukung di sini. Jangan pada saat kondisi terpuruk kalian malah menyalahkan satu sama lain, karena pada saat kita menikah, kita tidak hanya menghadapi sesuatu, kita akan punya kehidupan baru yang kita harus saling bahu-membahu dengan istri atau suami kita untuk menghadapi masalah ini bareng-bareng tanpa harus menyalahkan satu sama lain. Masalah yang ada di sini adalah satu pelajaran dari Tuhan untuk memberikan kita sesuatu pengetahuan baru, knowledge dari Tuhan yang baru untuk kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik sehingga kita bisa hidup lebih baik di dunia ini. Untuk 6 Januari semoga lebih bersabar dan lebih ikhlas untuk tahun ini ya. Tahun ini jika kalian bisa, insya Allah di tahun depan kamu akan lebih bisa mendapatkan hidup yang lebih bersinar lagi. Oke, selanjutnya 6 Februari. Februari. Dari aura ada sesuatu yang datang secara spiritual di tahun ini. Kamu memiliki pengetahuan spiritual yang baru, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi, bisa memahami apa sih kenapa sih Tuhan menciptakan kita ya, dan kenapa kita selalu diberikan ujian silih berganti. Di sini ada pemahaman baru dan ada hikmah yang luar biasa di tahun ini. Kalau secara general memang tahun ini masih agak berat ya, masih berat, memang lebih berat daripada tahun kemarin ya, lebih berat
kondisi perekonomian yang mungkin, sebentar saya akan ambil 3 kartu. Ada ya, King of Pentacles, ada The Emperor ya, ada Three of Pentacles. Di sini King of Pentacles yang pertama ini menunjukkan bahwa sebenarnya rezeki kamu itu besar. Cuman kamu mungkin salah memanage ya di tahun kemarin, sehingga kamu semakin di tahun ini kayak kebutuhan itu tidak bisa tercover dengan pendapatan kamu. Jadi di sini kamu harus menjadi ini di sini ada The Emperor ya. Kamu harus bisa sebijaksana mungkin mengatur antara pengeluaran dan pemasukan agar bisa menjalani hidup ini dengan baik, biar tidak terkatung-katung dan tidak banyak tanggungan lagi ya. Ada pinjaman-pinjaman ya, jangan sampai melakukan pinjaman-pinjaman yang besar di tahun ini, karena kamu benar-benar harus di sini ada Three of Pentacles, harus mengikat pinggang luar biasa. Mungkin kamu harus, yang dulunya mungkin memegang uang banyak, sekarang kamu harus ngirit luar biasa. Jadi begini, intinya kamu harus bersyukur untuk tahun ini kamu masih bisa makan, kamu juga masih hidup juga tidak rumit, kamu masih maksudnya daripada yang lain, kamu tuh masih makan nasi, masih makan enak ya, tidak masih, maksud saya tidak sampai kelaparan atau gimana. Yang penting saat ini bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa menjalani hidup dengan baik di tahun ini. Nanti di bulan ketiga, jika kamu ingin memulai usaha, itu bulan yang bagus untuk mulai usaha. Mungkin bagusnya biar bisa ada sampingan, mungkin bisa jualan ya. Ini ada, kalau berdagang atau seperti itu tuh lebih bagus untuk kamu lakukan di tahun ini, dan kamu tuh punya bakat sebenarnya di situ, agar bisa lebih mengcover pemasukan kamu, mengcover kebutuhan kamu ya, bisa membantu sedikit-sedikit biar kamu tidak stres berat. Memang tahun ini mungkin tahun yang berat, tapi sebenarnya kamu menemukan banyak hal di sini, hikmah kenapa di tahun kemarin banyak kejadian yang mungkin kurang kamu inginkan, tetapi ternyata memang sekali lagi Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk kita, biar kita lebih baik lagi untuk berpikir, lebih kreatif lagi dalam melihat hidup ya. Ya, susubi maaf ya, lagi ini anaknya lagi ngalem, jadi dari tadi saya nggak bisa ngevlog sendiri begini ya. Saya lanjutkan untuk kesehatan. Untuk kesehatan auranya saya lihat dulu. Ada Page of Sword ya, itu memang kamu lagi bagaimana kamu menenangkan diri, bagaimana kamu bisa berkompromi dengan diri kamu dengan baik agar kamu bisa menerima kenyataan ini, kamu bisa tegar. Jadi benar kamu harus berjuang untuk itu ya. Kalau kesehatan saya lihat mungkin di asam lambung ya, jangan terlalu banyak mikir, harus tetap rutin makan walaupun mikir banyak ya, jangan dibuat terus karena sedih akhirnya nggak makan. Ini malah kamu nanti pengeluaran kamu akan tambah banyak kalau kamu sakit, karena harus untuk beli obat juga ya. Untuk bagaimana cinta tanggal 6 Februari ada The Star ya. Kalau yang masih single, kamu lagi suka sama seseorang, kayaknya ada harapan nih untuk cinta berbalas. Tapi bagi yang kalau misalnya mau menikah, ingin melamar seseorang, bisa nih kamu kalau melamar tahun ini. Cuman kalau kondisi finansial yang kurang memungkinkan, jangan dulu. Tapi kalau memang pasangan kamu bisa menerima kamu adanya, monggo, mungkin pernikahan sederhana itu lebih baik. Bagi yang sudah punya pasangan yang menikah, ada harapan dalam hidup kamu, hidup Anda ya, bahwa hal yang terjadi di keluarga ini, di keluarga kita, di keluarga kamu tahun ini adalah memang sesuatu yang akan diberi pelajaran sama Tuhan untuk mendidik satu keluarga agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, mungkin manusia yang lebih bijaksana lagi dalam melihat hidup ya, yang biasanya mungkin tidak terfikirkan untuk bersedekah, tidak terfikirkan untuk berbagi yang banyak, sehingga kamu tahu rasanya bagaimana kamu itu kalau
bisa berbagi di tahun ini tuh kamu akan merasakan betapa pentingnya kita berbagi ya. Dan semoga banyak introspeksi di tahun ini sehingga saya lihat kalau Anda lulus di tahun ini, Anda bisa bersabar di tahun ini, tahun depan insya Allah Anda juga akan bersinar, lebih bersinar daripada tahun ini. Semua aura gelap ini akan hilang dan tahun depan insya Allah ada aura yang lebih baik lagi. Selanjutnya tanggal 6 Maret ya. Untuk 6 Maret saya lihat auranya secara general dulu. Kalau saya lihat secara rezeki masih lumayan ya Pak tahun ini untuk 6 Maret. Tahun ini masih lumayan, mungkin masih besaran tahun kemarin, cuman tidak berkurang banyak, cuman kamu agak harus ya, memang tahun ini untuk tanggal 6 rata-rata memang untuk tanggal 6 memang pemasukannya sangat berkurang ya, sangat berkurang untuk tahun ini. Saya lihat dulu bagaimana dengan kartu tarot ya. Saya ini ada The Stars. Kartu pertama saya akan mengambil 2 kartu. Di awal ada Six of Swords. Nah, jadi jangan putus asa untuk tahun ini. Di awal tahun memang agak berat, tetapi aura gold kamu tuh masih ada. Jadi nggak punyanya kamu, punyanya uang, kamu tuh masih bisa kayak mencari. Kamu tuh rezekinya lumayan. Cuman mungkin ada sesuatu hal yang kamu lakukan di masa lalu yang mungkin kamu tuh sebenarnya kayak banyak menganggap enteng ya. Jadi kamu tuh kurang bisa memanage uang dengan baik sehingga seolah-olah oke, rezekiku besar. Kamu akan menyangka hal seperti ini terjadi. Kamu sama sekali tidak menyangka, karena memang kamu orang yang memang saya lihat auranya memang pinter untuk bisa membuat semuanya itu jadi uang. Ternyata ada hal yang memang di luar logika kita yang terjadi. Semua juga kehendak Tuhan, sehingga apa yang biasanya akan terjadi sama kamu itu kayak kamu tuh adalah lucky man gitu ya, seseorang yang beruntung. Tahun ini mungkin seolah-olah kamu tidak beruntung. Jadi kamu tuh kayak stres berat tahun ini, benar-benar kamu butuh sesuatu yang harus berpikir panjang, saya harus melakukan apa lagi. Karena biasanya kamu lakukan A, oke, kamu berhasil, melakukan B, oke, berhasil, walaupun jadi semuanya kayak mengalir aja, ada dana itu mudah berkembang. Tapi tahun ini kamu benar-benar mulai apa yang biasanya menjadi mudah seolah-olah tidak mudah. Nah, di sini kalau saya lihat sekali lagi ada sesuatu hal yang mungkin selama ini bisa agak terlupakan, mungkin sesuatu yang seolah tidak berarti sebenarnya sangat berarti ya. Jadi kamu selama ini tidak memperhatikan orang-orang sekitar. Mungkin kamu kurang memperhatikan orang tua. Di sini saya lihat ada orang tua, ada seorang ibu. Mungkin kamu karena punya finansial yang dulu mudah sehingga kamu sama ibu pada saat diingatkan kamu menjawab seenaknya, dan sekarang ada benar-benar kamu mendapat teguran ya, bahwa kamu tuh butuh banget dorongan seseorang yang bisa mendatangkan keajaiban. Jadi minta doa kepada orang tua, dekatkan dirimu pada Tuhan agar kamu dapat pertolongan. Jika kamu bisa seperti ini, akan ada sesuatu di pertengahan tahun, bisa kamu sadar diri dan bisa dekat sama Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Akan ada pertolongan di pertengahan tahun yang luar biasa. Ada rezeki berupa uang yang bisa membantu untuk mengcover hidup kamu ya, untuk sangat seenggak-enggaknya bisa menjadi penutup di lubang-lubang yang kamu buat ya.
Jadi anak yang baik ya, jangan sampai jadi anak yang durhaka. Apapun orang tua, tetap ridho Tuhan itu ada di orang tua. Apapun mereka, kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Apapun yang terjadi pada hidup kita memang adalah rangkaian takdir dari Tuhan, yang mungkin sebuah pelajaran yang menjadikan kita orang yang terbaik, orang yang terbaik untuk kita ya. Maksudnya begini, bahwa kita akan menjadi hamba yang terbaik itu kamu bisa memahami banyak hal tentang Tuhan, memahami bahwa hidup memang tempatnya ujian. Jadi pada saat ada ujian, kamu tidak akan mau terpuruk. Pada saat kamu punya uang rezeki besar, kamu juga tidak akan lalai. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kesehatan? 6 Maret saya lihat Two of Pentacles ya, kamu lagi bingung, lagi stres karena biar kamu sulit untuk mengatur antara pemasukan dan keuangan ya, biar kamu balance. Benar-benar kamu cari cara, otak puter terus, sehingga kamu gampang kena sakit kepala ya, pusing. Hati-hati tekanan rendahnya. Saran saya kalau memang punya tekanan rendah atau gampang pusing, itu berarti penyakitnya hampir seperti saya. Saya bisa sehat seperti ini karena saya makan bekatul tiap hari ya. Ini bukan promosi tapi ini testimoni. Karena bekatul sangat murah daripada kita berobat ke dokter ya. Jadi saya tuh makan dedak kayak ayam. Jadi ini hanya intermezzo ya, biar 6 Maret tidak tegang ya, karena kehidupan tahun ini lumayan tegang untuk 6 Maret. Bagaimana asmaranya? Ada Queen of Wands. Kamu lagi punya pasangan yang keren, yang mendukung kamu luar biasa, yang masih mencintai kamu dengan baik. Yang ini bagi yang menikah, masih menerima dan masih support. Dan untung dia bukan orang yang tidak baik, tapi dia orang yang baik, yang ada di sampingmu selalu. Bagi yang belum menikah, yang masih single, kamu mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi pelipur lara. Jadi semoga itu berjodoh dan menjadi jodoh dunia akhirat ya. Oke, selanjutnya 6 April. Saya lihat auranya. Ada sinar putih, ada gold ya, ada kuning. Aura hitamnya tidak begitu banyak, tidak seperti 6 Maret tadi ya. 6 April di sini kehidupannya masih lebih ringan daripada tahun kemarin. Mungkin masih berat, tetapi dari aura kamu sudah lebih fight lagi, kamu sudah bisa legowo. Akan mengambil 2 kartu di awal, ada Page of Wands, ada The Empress ya, ada The Empress di sini. Kalau saya korelasikan dengan apa yang saya lihat, kamu memang bener ya, kamu sudah mulai legowo. Ada The Empress di sini. Ujian masih hampir sama dengan tahun kemarin ya. Perkara finansial, perkara pekerjaan masih mulai membangun lagi dan mulai ada jalan di tahun ini, karena ada aura gold, mulai pemasukan mulai lumayan, tidak seperti tahun kemarin. Terus mulai ada titik cerah gitu ya, mulai ada senyuman di wajahmu ya, saya lihat. Karena kamu juga di sini ada sinar putih, berarti kamu juga lumayan dekat dengan Tuhan ya, jadi bagus. Jadi kamu bisa enteng untuk tahun ini. Untuk tahun ini sepanjang tahun saya lihat memang ada aura putih ya. Jadi Januari, Februari, Maret. Januari ada gelap sedikit, mungkin ada permasalahan di usaha. Februari, terus ada Maret. Kalau Februari masih ada sinar bagus untuk usaha kamu. Maret pemasukan masih Februari, Maret ada sesuatu yang terjadi, ada sedikit gejolak ya. April, Mei juga ada sedikit. Juni, Juli lumayan chaos ya, hati-hati, lebih bersabar, lebih ikhlas, dihadapi aja, kamu udah biasa. Agustus enak hawanya ya, terus ya kayaknya kalau tahun ini masih enak, masih mudah kan, masih ada sesuatu, banyak hal yang kamu dapati, kamu lebih dewasa daripada tahun kemarin.
Untuk kesehatan akan saya ambil Five of Cups, ya benar seperti saya lihat, karena kamu stabil tahun ini walaupun permasalahan masih ada, tapi kamu lebih stabil, kamu lebih sehat tahun ini ya, tidak gampang mikir, kamu tidak seperti tahun kemarin. Bagaimana dengan cinta? Ada Five of Pentacles ya, kalau bagi yang sudah berpasangan, sudah menikah, masih bagaimana cara mengatur ya, masih mikir bagaimana agar bisa mengembangkan usaha lebih baik lagi, agar bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Itu betul sekali. Jadi saran saya untuk bagi yang sudah menikah harus saling support, tidak boleh saling menyalahkan, hindari pertengkaran, lebih baik banyak harmonis agar banyak malaikat yang mendekati ya, karena yang membawa rezeki itu malaikat, bukan setan. Jadi kalau kita banyak bertengkar itu kan otomatis kan banyak setan yang datang, rezeki akhirnya jauh. Itu logika saya. Terus bagi yang masih single, mungkin harus memaparkan ekonomi dulu untuk memikirkan kejenjangan yang lebih jauh ya. Jadi lebih baik kamu memaparkan diri, memantapkan diri agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, yang baik untuk pasangan. Namai saya lihat ya, namanya saya hilang, saya lihat kamu ada sesuatu kehilangan ya tahun ini, sehingga kamu kayak terpukul luar biasa. Secara aura sekilas ada aura gelap, aura kehilangan ya. Saya korelasikan dengan tarot. Saya ambil 3 kartu di awal, ada Seven of Pentacles, ada Knight of Swords, ada Page of Pentacles. Di sini untuk urusan karir, kamu lagi bener-bener di puncak perjuangan kamu ya, di puncak perjuangan. Kamu ada sesuatu yang mulai berbuah, jadi ada usaha yang kamu jalankan di beberapa tahun kemarin ya. Tahun ini tuh kamu membuahkan hasil, tapi ada sisi lain di kehidupan kamu yang kamu itu kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau di pekerjaan kamu masih berjalan lumayan lancar, walaupun tidak besar, kamu masih bisa di sini kamu bisa bekerja dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan kamu dengan baik. Tahun ini ada urusan sesuatu di luar pekerjaan, ada hubungan mungkin di keluarga kamu, ada sesuatu yang mungkin agak berat. Ini yang perlu dihadapi dengan tabah. Kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Untuk ini kamu harus larinya ke Tuhan ya, dan kamu benar-benar harus berserah diri dan semua apa yang terjadi kamu harus berpositif thinking terhadap Tuhan, karena saya lihat sesuatu yang terjadi ini ada dampak, kamu akan tahu hikmahnya di beberapa tahun kemudian. Untuk tahun ini ada amanah besar yang diberikan kepada Tuhan untuk kamu, sehingga kamu harus memulai, ada hal yang kamu mulai, ada tujuan baru untuk hidup kamu. Kamu ada satu hal pelajaran hidup dari Allah ya, dari Tuhan untuk tahun ini adalah kamu sudah lebih dewasa. Kamu tahu bahwa saya hidup bukan untuk saya sendiri, saya memang hidup juga untuk memperjuangkan orang sekitar saya. Jadi intinya kamu tahu bahwa hidup kamu itu memang sangat berarti. Jadi kamu itu bisa berjuang karena bisa fight karena ada mereka di sekitar kamu. Untuk keuangan, pertahankan, manage dengan baik, walaupun belum lebih sedikit, tapi ini sudah luar biasa daripada orang lain ya. Ada yang lebih parah daripada di bawah kamu.
Oke, bagaimana dengan kondisi kesehatan kamu? Ada Three of Wands ya, lagi merenung, kamu lagi ada rasa mual-mual, mungkin asam lambungnya ya, kamu terlalu berpikir keras. Terus jadi jaga kesehatan, harus jangan telat makan ya untuk tahun ini. Bagaimana dengan cinta kamu? Ada Four of Pentacles, kamu lagi fokus untuk ke keluarga kamu belum memikirkan untuk ke jenjang yang lebih jauh ya. Bagi yang sudah berpasangan, kamu benar-benar kalian ada keluarga yang benar-benar sekarang harus bisa ngatur mana yang lebih dulu, yang lebih penting didahulukan ya. Jangan sampai menyepelekan hal-hal yang memang kewajiban yang harus terbayar ya. Jadi benar-benar harus mana kewajiban harus dibayar dulu biar kalian tenang. Mungkin makan seadanya, kebutuhan hidup seadanya, tetapi alhamdulillahnya masih bisa berjalan dengan baik, dan masih bisa makan dengan enak ya, masih bisa mencukupi anak-anak, anak istri dengan baik, dan makan juga tidak sampai kelaparan ya, alhamdulillah. Jadi tahun ini banyak bersyukur walaupun harus benar-benar mengatur keuangan dengan baik dan harus benar-benar mengikat pinggang. Oke, untuk selanjutnya 6 Mei, 6 Juni ya. Oke, selanjutnya 6 Juni. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Ten of Cups, ada Eight of Pentacles, ya, ada Three of Wands. Mungkin tahun ini kalau saya lihat secara finansial, secara rezeki, masih cukup kalau untuk makan, tetapi untuk kebutuhan lainnya yang banyak sekali, belum anak sekolah, belum bayar ini itu, belum bayar tanggungan di bank ya. Jadi benar-benar ini kamu benar-benar, sebenarnya rezeki sudah lumayan mengalir, tapi ada situasi kondisi yang berubah sehingga kamu harus memikirkan hal lain. Bagaimana kamu bisa keluar dari zona aman ini. Kamu harus berani melakukan sesuatu hal yang baru untuk usaha kamu. Harus berani melakukan sesuatu hal yang mungkin potensi dalam diri kamu gali dalam-dalam, bahwa kamu punya satu hal yang belum kamu temukan dalam diri kamu, bahwa yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi ada hal, semoga apa yang saya lihat ini kamu akan di bulan ketiga ada sinar yang akan kamu mendapat petunjuk dari Tuhan bagaimana cara agar kamu akan mendapatkan sesuatu untuk jawaban untuk pertanyaan kamu, untuk doa-doa kamu sama ini agar bisa mengembangkan usaha lebih baik. Terus kalau dari aura saya lihat memang masih ada warna, masih ada gold, berarti kondisi keuangannya tidak begitu buruk, cuman agak terhambat gitu ya, tidak selancar tahun kemarin. Untuk kehidupan spiritual sudah mulai semakin baik lagi, semakin bagus lagi. Jadi semakin kamu banyak memahami hal bahwa memang di kondisi-kondisi seperti ini memang kita bisa tenang itu pada saat kita berbicara kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Untuk aura kesehatan saya lihat lebih ke pundak ya, capek, kayak pegel karena mungkin banyak berpikir, pundak agak capek gitu. Di sini ada judgment, mungkin ada sesuatu yang kamu pikirkan harus, yaitu tadi seperti saya katakan di awal, jadi banyak capeknya di daerah pundak ke kepala. Terus bagaimana dengan cinta saya lihat Knight of Pentacles ya, kamu punya pendukung yang kuat, yaitu pasangan hidup kamu. Ini bagi yang sudah menikah, jadi bersyukur sekali punya pasangan hidupnya sehingga membuat kamu bisa bekerja keras dengan baik, karena
pasangan hidup kamu itu selalu mau support, membantu secara spiritual ya, secara rohaniah itu menerima ya, lebih tertata. Jadi pada saat kamu terpuruk pun dia yang memberikan wawasan lebih, memberikan banyak pencerahan sehingga kamu bisa survive lagi. Bagi yang masih single, kamu akan menemukan seseorang yang luar biasa ya. Tahun ini kamu akan bertemu. Jika belum bertemu, jika kamu sudah punya pasangan, insya Allah pasangan kamu, jika sudah punya pacar, ini pacar kamu ini bagus, bagus untuk di kamu kamu lebih serius lagi, maksud saya gitu. Oke, selanjutnya 6 Juli. 6 Juli. Oke, saya akan mengambil 3 kartu di awal. Ada Ace of Cups, ada Six of Wands, ada Five of Cups. Ace of Cups. Ace of Cups di sini kamu bener-bener lagi found something yang membuat kamu itu kayak blessed ya, merasakan berkah luar biasa di tahun ini. Kamu merasakan hal baik, ada hal baik di awal awal tahun ya, di 2 bulan pertama, 3 bulan pertama ada sesuatu yang kamu tuh mendapatkan kayak berkah, kamu kayak bersyukur daripada orang lain, kamu lagi bahagia, pokoknya lagi senang. Di sini saya lihat ada Six of Wands, ada Five of Cups. Six of Wands di sini mungkin kondisi usaha kamu ya. Di sini saya lihat usaha kamu mulai berjalan dengan baik, sesuai yang kamu inginkan. Terus mungkin belum besar tapi sudah mulai kelihatan bahwa ini bisa berkembang di kedepannya. Ada Five of Cup ini benar-benar kamu mungkin ada di sisi lelah, capek ya, kamu harus berjuang seperti ini sendiri seolah-olah, tetapi memang kamu adalah seseorang yang memang mampu, punya kemampuan lebih daripada keluargamu. Mungkin kamu di keluarga itu kamu yang paling menonjol, yang bisa mengcover, yang bisa membantu keluarga kamu. Jadi kamu harus bersyukur karena kamu diberi anugerah itu sama Tuhan, kamu diberi. Jadi untuk berbagi itu juga tidak mudah, karena pemahaman untuk berbagi dan bisa berkorban untuk orang lain itu juga bukan pemahaman yang dangkal, itu pemahaman yang sangat dalam. Karena kamu bisa menghidupi banyak orang dengan kamu jerih payah kamu, walaupun kamu tidak memikirkan untuk diri kamu sendiri, tidak memikirkan untuk kemewahan diri kamu sendiri, tapi apa yang kamu lakukan itu kamu bisa membuat orang-orang lain hidup. Itu benar-benar hal-hal yang luar biasa, yang mungkin kelak itu adalah poin bagaimana Tuhan memberikan sesuatu, something yang luar biasa untuk kamu, sehingga kamu menjadi orang yang lebih lagi dan menjadi orang yang selamat secara dunia, juga selamat secara akhirat ya. Karena kebijaksanaan itu akan sangat penting untuk menjalani hidup di dunia ini yang sangat dengan permasalahan yang rumit. Kebijaksanaan, kelapangan, rela berkorban tanpa memikirkan diri sendiri itu hal yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini kamu ada pada diri kamu. Bagaimana kesehatan kamu? Kesehatan kamu saya lihat memang kamu lagi banyak capek ya, kayak sering masuk angin, kamu butuh massase, kamu harus pikirkan agar kamu bisa ya maaf ya, beginilah anak saya. Jadi hari ini saya shoot untuk tanggal 6 ini benar-benar saya terganggu luar biasa, maaf. Jadi untuk 6 Juli kamu tahun ini memang ya tahun yang kamu perlu banyak bersyukur. Banyak hal yang kamu sudah lakukan dan kamu melakukan hal yang baik. Jadi kesehatan tadi kamu banyak masuk angin, mungkin kamu terlalu banyak capek ya karena kerja,
banting tulang setiap hari ya, dan kamu juga jarang istirahat. Oke, bagaimana dengan cinta kamu? Ada Knight of Pentacles. Oke, jika sudah punya pasangan, lagi mungkin rezekinya memang lagi bagus ya, lagi lumayan tahun ini, jadi bersyukur doa-doa kalian terjawab. Di masa pandemi seperti ini banyak orang yang susah, tapi keluarga kalian mendapat rezeki yang luar biasa. Oke, bagi yang sudah belum berpasangan, kamu akan mendapatkan seseorang yang luar biasa di tahun ini, insya Allah ya. Bagi yang sudah punya pacar, berarti insya Allah seseorang itu seseorang yang baik untuk kamu. Selanjutnya 6 Agustus, saya lihat auranya bagus ya. Kalau untuk rezeki, di setiap bulan masih ada pemasukan luar biasa. Di awal tahun ada rezeki besar ya. Ntar saya korelasikan dengan tarot. Saya akan mengambil 3 kartu. Bukan benar. Ada the Wheel of Fortune, ada Three of Cups, ada Six of Cups. Wheel of Fortune. Di sini ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Ada perubahan sangat drastis dalam kehidupan kamu. Yang dulunya, yang kemarin mungkin kamu susah secara finansial, kamu tahun ini benar-benar menjadi seseorang yang beruntung. Ada sesuatu hal yang berubah hidupmu ya. Ada satu hal yang luar biasa. Di sini kamu penghasilan kamu lumayan. Kamu punya penghasilan lebih bagus. Nah, tetapi di sini ada Three of Cups, hati-hati. Ada Six of Cups. Pada saat kesuksesan datang pasti akan banyak yang datang ya. Banyak menawarkan investasi. Jadi benar-benar kamu harus menjadi orang bijaksana. Melakukan usaha apapun kamu harus mempunyai knowledge yang lebih, pengetahuan yang lebih. Jangan asal mendengarkan kata orang ya. Jadi kamu harus punya pengetahuan itu baru kamu lakukan. Kamu memang handal di bidang itu, kamu harus melakukan. Jadi pelajari dulu semuanya, jangan mudah termakan oleh tawaran-tawaran baru yang menggiurkan. Nah, tahun ini tahun yang dengan kondisi negara seperti ini, pandemi itu akan merubah banyak kebiasaan yang sudah banyak berubah sesuatu hal yang mungkin sudah tidak sama 2 tahun yang lalu dengan sekarang. Cara orang berpikir pun berubah, cara orang hidup juga sudah mulai berubah ya. Sekarang juga bagaimana orang itu bagaimana ingin menghasilkan banyak uang dengan banyak cara itu banyak. Jadi hati-hati, karena setelah rezeki besar ini di bulan ketiga kamu akan bertemu dengan seseorang. Di sini auranya tidak bagus, hati-hati. Bulan kelima, jadi kalau kamu bekerja sama dengan orang ini, saya lihat malah akan menjadikan masalah untuk kamu. Jadi lebih baik kamu punya usaha itu single dulu, sama kamu percaya dengan kemampuanmu dulu. Bukan berarti kamu tidak harus percaya dengan orang lain ya, tapi orang yang kamu ajak bekerja sama, benar-benar kamu juga harus tahu orang itu, mempelajari bagaimana amanah apa tidak orang ini gitu ya. Jadi hati-hati, teman juga bisa membawa bencana, teman juga bisa membawa rezeki. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Seven of Cups ya, lagi jangan makan makanan yang berlemak sehingga biar kolesterol dan kolesterolnya tidak naik ya. Ini di sini jangan makan makanan yang berlemak karena juga tidak bagus untuk tenggorokan, bisa kena radang, mungkin kolesterolnya. Jadi di sini dijaga kesehatannya, jangan biar nggak mudah sakit ya, jangan berlebih banyak berat badan. Selanjutnya cintanya ada Ten of Swords. Mungkin kalau cinta di sisi lain kamu secara finansial oke, tapi kamu bertepuk sebelah tangan di sini. Yang belum menikah, yang sudah menikah ada masalah, ada sesuatu yang saya lihat keretakan. Mungkin di sisi lain kamu mengalami keberhasilan di sisi lain, tetapi cinta di sini kamu agak ada masalah. Semoga di tahun ini bagi punya pasangan tetap mempertahankan pasangannya. Jadi jangan sampai bercerai karena kalian akan menyesal di kemudian hari. Keputusan kalian itu terburu-buru. Jadi diomongkan dengan baik-baik, dengan kepala dingin.
mencari seseorang yang bisa memahami kekurangan kita itu juga tidak mudah. Rata-rata orang tuh melihat hanya kelebihan kita aja. Pada saat kita tahu kurang, kita banyak kekurangan, malah orang itu biasanya kalau pasangan yang tidak baik mungkin kita tidak dihargai, tetapi pasangan kamu di sini mungkin dengan banyak kekurangan dia mencintai kamu dengan tulus. Jadi pikirkan baik-baik jika ingin berpisah. Setelah itu 6 September 6 September saya lihat auranya lumayan agak terpuruk memang kamu tahun ini. Ujian lumayan berjejal ya, kayak terus menerus bertubi-tubi ya. Awal tahun bulan Februari Maret lumayan berat, di sini agak berat tahun ini. Saya akan lihat 3 kartu dulu. Kartu awal, Eight of Swords, ada Nine of Pentacles, ada The Stars. Jadi ini ya, Eight of Swords. Jadi memang kamu harus berjuang sangat keras tahun ini, berjuang sangat keras untuk menghadapi semua ujian ini dengan tegar. Kamu benar-benar harus melebarkan ruang di dalam dada biar kamu bisa menjadi orang yang menerima legowo dengan perlakuan banyak pihak yang tidak baik ke kamu. Dan kamu di sini, kalau kamu terus bisa bersabar dan legowo, tetap tabah seperti ini, kamu akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan ya. Di bulan Maret ada pertolongan, dan di sini pada saat kamu dapat ujian di awal tahun, kamu jangan marah. Biar kamu di bulan ketiga itu ada malaikat penolong untuk kamu. Di sini kalau kamu tabah itu akan ada malaikat penolong yang akan datang, dan hidup kamu tidak serumit yang kamu kira. Masalah yang kamu kira itu terlalu berat, kamu bisa sangat ringan. Di bulan ketiga, bulan keempat ada pertolongan yang luar biasa jika kamu di awal bulan ini berserah diri dengan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di sini ada Nine of Pentacles, ada rezeki yang akan bisa membantu kamu ya, menutup semua kekurangan kamu. Ada pertolongan yang luar biasa. Jadi pada saat terpuruk, pada saat sedih, pada saat mendapatkan bulian-bulian yang kurang baik ya, larilah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memberikan ada sesuatu yang buruk terjadi pada kami itu juga atas kehendaknya. Karena Tuhan ingin menjadikan kamu seseorang yang bermental baja, seseorang yang kuat, seseorang yang lebih yang bisa menjadi hamba Tuhan yang sangat-sangat baik, yang mungkin bisa menjadi hamba Tuhan yang kelak kamu akan mendapat kemuliaan yang luar biasa ya. Jadi lebih bertabah, karena memang hidupnya seperti ini, silih berganti, terus berjuang, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah, tetap pantang menyerah, maksud saya begitu. Ada The Lovers ya untuk kesehatan, kamu lebih humble, kamu lebih tenang, memang capek ya, tapi ada ini, kamu kayaknya kalau dari aura capeknya di sekitar perut kanan. Jadi kamu jangan terlalu banyak mikir nih, jangan terlalu banyak mikir, harus tetap makan ya biar mahnya nggak kena, atau sesuatu yang di kanan tuh jangan sampai sakit. Mungkin tuh saya lihat hati apa gitu ya. Jangan terlalu mikir terlalu keras ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merusak tubuh jika pada saat stres. Pada saat stres larinya ke Tuhan. Bagaimana cintanya? Ada The Hierophant ya, ada The Hierophant. The Hierophant di sini bagi yang belum berpasangan, ada harapan, ada seseorang yang datang, ada seseorang yang care di pertengahan tahun, ada seseorang yang mungkin memahami, tulus sama kamu, semoga bisa menjadi jodoh. Bagi yang sudah menikah, pasangan kamu tuh pasangan yang benar-benar mendukung secara spiritual, bisa membuat kamu tuh ayem, dingin, bisa melalui hal-hal, melalui susah ini, ujian ini yang berat bisa menjadi ringan. Jadi ya yang seharusnya dilakukan seorang hidup berpasangan seperti itu. Tidak pada saat pasangan kita terpuruk kita tinggalkan, karena siapa tahu pada saat
pasangan kita terpuruk adalah bagian dari ujian Tuhan untuk kita, bagaimana kesetiaan dan ketulusan kita, bahwa pasangan kita akan menjadi orang sukses di kemudian hari, orang yang luar biasa di kemudian hari. Oke, selanjutnya 6 Oktober. Jadi aura dari maaf ya, saya lagi rewel. Jadi untuk 6 Oktober itu tahun ini bagus ya, lumayan, maksudnya lainnya mungkin apa ya, di tanggal 6 yang lainnya mungkin banyak masalah. Ini ada masalah cuma tidak dari diri kamu sendiri, tapi tidak mempengaruhi kamu untuk kehidupan kamu seutuhnya ya. Jadi di sini kamu tuh bener-bener banyak bagus. Saya lihat aura kamu tuh putih, berarti kamu tuh banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kamu lagi dekat-dekat sama Tuhan, kamu larinya apa-apa ke Tuhan, itu bagus banget. Di sini kalau untuk finansial, sebentar ya, saya ambil 3 kartu. Karena memang ya ini seperti yang saya lihat ya, ada Three of Swords, lagi ada The Suns ya, ada lagi Four of Swords. Di sini memang rezeki mungkin tidak banyak seperti tahun kemarin, tapi kamu bisa menghadapi semuanya dengan tegar dan legowo. Kamu memasrahkan semuanya, kamu mengembalikan semuanya kepada Tuhan ya. Karena Allahu Akbar. Oke, saya lanjutkan ya, seperti yang saya bilang tadi, yang saya lihat tahun ini mungkin rezeki tidak begitu besar, tapi cukup, walaupun mungkin ya kurangnya mungkin untuk membayar banyak tanggungan ya, itu yang kurang, tetapi masih cukup untuk kalau masih bisa makan enak, masih bukan makan nasi ya, nggak makan dedak kayak saya. Saya memang makan bekatul. Saya tuh gampang capek karena aktivitas saya itu ini mungkin bisa buat masukan ya. Jadi karena saya tuh gampang capek, terus mungkin karena juga kurang olahraga akhirnya gampang sakit, terus kurang tidur, terlalu suka puasa sunnah. Nah sekarang ini saya baru sembuh ada di hari ini. Terus saya seharian ini tadi nggak makan nasi, makan dedak sama milo, jadi itu lebih sehat. Dan bagusnya itu juga untuk kondisi pandemi ya, nggak beli beras, jadi dedak itu 1 kilo 3.500, tapi saya jual per 250 gram ke teman-teman terdekat sih. Saya sebenarnya nggak niat jualan, cuma saya bungkus bagus gitu biar memang awet ya. Itu saya open terus saya ayak yang halus, cuman yang masih halusan yang di toko-toko sih, tapi memang harganya agak mahal. Siapa tahu kalau sakit ini kondisinya kan asam lambungnya agak naik nih ya untuk 6 Oktober. Siapa tahu dengan pengalaman saya itu makan dedek ini, dedek ya, bekatul ya bahasa Indonesianya, itu asam lambung saya lumayan sembuh, murah, dan hanya saya hanya dikasih Milo, dimakan sama Milo 1 sampai 2 sendok dengan Milo 1 saset yang kecil, itu udah enak. Jadi kasih gula dikit, jadi nggak kerasa dedeknya, bekatulnya ya. Jadi asam lambung ini meningkat karena di kesehatan kamu ya. Coba saya ambil, ada The Magician ya. Jadi mungkin tergantung pola pikir kamu, tetapi di sini kamu lagi peaceful ya. Tahun ini kamu lagi kayak berserah diri, sudah ujian yang engkau berikan ya Tuhan, itu saya akan berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas dan menjalaninya dengan baik. Itu bagus sekali, auranya bagus, kamu lagi benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini kamu banyak introspeksi ya. Untuk usaha, jalani yang ada, mungkin kamu harus usaha makanan biar kamu bisa lebih untuk memenuhi kebutuhan kamu, untuk mencukupi usaha sampingan makanan. Bagaimana dengan cinta dengan pasangan Libra, The Wheel of Fortune. Ada sesuatu yang berubah drastis karena kondisi ekonomi yang menurun, malah kalian semakin baik karena kalian semakin introspeksi, kalian semakin sadar diri, semakin tidak saling menyalahkan, karena mungkin karena nilai spiritual kalian naik, jadi kalian lebih rukun tahun ini, lebih kayak legowo.
lebih, karena pandemi juga kalian tuh lebih mengenal satu sama lain dengan baik. Bagi yang belum berpasangan, mungkin ada perubahan, kamu akan menemukan seseorang yang luar biasa di tahun ini, yang selama ini penantian luar biasa kamu bertahun-tahun mungkin belum menemukan. Insya Allah semoga tahun ini kamu menemukan itu. Oke, selanjutnya adalah 6 November. Kalau aura 6 November, di setiap tahun ini mungkin rezekinya tidak besar, tidak begitu besar seperti bulan-bulan di tahun kemarin, tetapi di tahun ini kamu ada untuk mencukupi kebutuhan kamu. Memang ada kondisi yang berubah drastis di kehidupan kamu sehingga kamu harus banyak mengikat kencang pinggang kamu agar kamu bisa memenuhi kebutuhan hidup yang sangat banyak ini. Saya korelasikan dengan kartu tarot ya. Saya ambil satu, ada ini, maaf, kebalik, Five of Pentacles. Selaras dengan apa yang saya lihat, bahwa kamu harus mengikat pinggang, banyak mengikat pinggang dengan semua kebutuhan kamu. Ini sebentar ya, saya ambil lagi satu kartu, Three of Swords. Mungkin agak menyakitkan ya kalau orang itu biasanya pegang uang banyak dan sekarang hanya pegang uang pas-pasan. Sangat menyakitkan karena mau belanja, pingin ini itu kalian menahan. Tetapi ini ada Knight of Wands. Lebih menyakitkan lagi kalau kita tidak punya uang sebenarnya. Kita syukuri, kita harus lebih bersyukur. Untuk tahun ini kita masih bisa makan, masih bisa hidup dengan baik, tidak seperti orang yang di bawah kita masih banyak. Jadi di tahun ini kamu diharapkan oleh Tuhan agar kamu bisa lebih bersyukur lagi. Jangan kamu marah terhadap diri kamu sendiri atau marah atas keadaan kamu jangan emosi. Jadi tahan emosi kamu. Sebaiknya kalau biar kita bisa lebih calm down ya, jiwa kita tuh biar dia lebih tenang dalam menghadapi masalah pada saat kita hidup. Saya biasanya lebih banyak puasa sunnah. Di setiap agama saya yakin ada tuntunan puasa. Seperti di agama saya, agama Islam, ada puasa Daud. Saya sering melakukan itu. Kadang memang saya juga menirukan dari kejawen ya. Kakek nenek saya jadi karena ada dua versi di kehidupan saya, ada kakek nenek saya yang kejawen, kakek nenek saya yang memang orang yang benar-benar pengetahuan Islamnya sudah bagus, NU ya. Saya padukan, saya juga mencoba pernah saya puasa 7 hari gitu ya. Saya niatkan biar saya, mungkin kalau di agama Islam tidak dijelaskan, tetapi di situ saya niatkan biar saya tuh nggak chaos. Karena apa? Puasa tuh lebih, mungkin karena kita nggak makan makanan sembarangan, kita teratur, akhirnya darah itu lebih bisa bagus sehingga larinya otak tuh lebih adem ya, karena puasa tuh lebih ke menenangkan diri tuh bagusnya gitu, lebih kita bisa cooling down. Mungkin sebaiknya ya, panas ya, iya panas, biar ditiup kakak, ya. Maaf ya, sponsornya banyak. 6 November ini tahun ini memang tahun yang berat, seolah kamu tuh tertatih ya, maaf ya, jadi seperti tertatih di kamu tuh di tahun ini. Tetapi seharusnya jangan kamu dengan emosi ya, lebih baik kamu lari kepada Tuhan. Cari penyelesaiannya pada saat kita berdoa, cari penyelesaiannya pada saat kita curhat kepada Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan solusi yang luar biasa di luar nalar kita. Untuk aura dari kesehatan kamu, saya lihat 6 November mungkin lagi stres berat, keceriaan lagi menurun, sulit untuk tersenyum, sulit untuk tenang, kamu panik terus, mikir harus bagaimana, kayak otaknya itu munyer terus, berputar terus ya, maksud saya bahasa Jawa kalau munyer ya, otaknya itu kayak berputar terus,
harus gimana ini, harus cari kemana. Jadi daripada otak kamu berputar terus pusing, akhirnya kamu kayak jadi orang stres, lebih baik dibuat berdoa ya. Atau kalau memang memang nggak punya uang sedikit, buat sedekah, kasihkan sedikit, mungkin seikhlas kamu pada saat hari apa setiap minggu, biar kamu tidak chaos, biar kamu selalu dijaga sama Tuhan, agar kamu lebih sejahtera lagi ya, lebih bisa hidup dengan baik tahun ini, menerima semua kenyataan dengan ikhlas, menerima semua kenyataan dengan positive thinking terhadap Sang Pencipta. Bagaimana kalau pasangan cinta akan mengambil Knight of Cups ya, kamu punya pasangan yang baik, kamu punya pasangan yang di sini akhirnya mendorong spiritual kamu, mendorong spirit kamu agar kamu tuh bisa bertahan. Bagi yang masih single, kamu akan menemukan seseorang yang bisa menutup semua lara kamu, menjadi sesuatu. Kamu akan menemukan belahan jiwa kamu insya Allah di tahun ini. Jadi terus berserah diri dan terus positive thinking. Apa yang terjadi biasanya ini adalah ya, ini anak saya ya, jadi maaf jika terjeda-jeda. Ya, bentar, tunggu dulu gitu. Oke, 6 Desember akan saya kocok. Kita suara apa Ki? Dimatikan, gue kena nganu kok hak cipta. Oke, 6 Desember, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melihat aura 6 Desember. 6 Desember auranya ada gold, ada putih, ada aura kemarahan ya pada diri sendiri, marah pada keadaan. Kalau saya lihat aura rizkinya memang lagi tidak seperti biasa ya. Kamu ada ujian finansial di sini di tahun ini. Saya akan korelasikan dengan tarot. Saya ambil 3 kartu, ada The Sun, ada Ten of Wands, ada Page of Cup. Jadi kalau saya lihat dari aura, ada sesuatu yang kamu lakukan di tahun kemarin sehingga kamu itu harus mengalami pengeluaran yang sangat banyak, sehingga kamu kelabakan dengan bagaimana kamu bisa mengatur keuangan di tahun ini. Padahal sebenarnya rezeki kamu tuh besar, kamu tuh punya rezeki yang besar, nggak sedikit, cuman kamu nggak bisa ngatur di sini. Bagaimana caranya agar kamu bisa mengatur dengan baik ya. Tetapi di sini kayak memang sesuatu yang sudah menjadi akibat. Mungkin ini pelajaran buat kamu agar kamu biar bisa lebih bijaksana mengatur keuangan ya. Jangan stres, jangan marah, atau jangan kenapa Tuhan aku begini, jangan dibuat seperti itu. Lebih ke jadi orang bijaksana dan dewasa. Oh ya, aku memang salah sih, ke tahun kemarin aku begini, jadi aku harus tahun ini harus menghadapi seperti ini, memang salahku. Aku akan memperbaiki agar aku bisa menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi, lebih tahu mana yang harus didulukan daripada ini ya. Iya, sebentar. Ini sosis dulu ya. Oke. Dah. Maaf ya. Jadi di sini kamu harus larinya ke Tuhan. Ada aura putih. Memang kamu ada sisi di mana ada pertengahan tahun kamu akan kayak deket gitu sama Tuhan. Kamu ada di zero point yang benar-benar kamu akhirnya tahu bahwa memang aku selama ini kurang selalu menggunakan logikaku, kurang menggunakan hati ya. Jadi apa-apa itu pakai hitung-hitungan. 1 tambah 1 pasti 2. Padahal hidup 1 sama 1 bisa jadi 11 atau bisa jadi 0. Tidak selalu 2. Salah satu contoh bagaimana pada saat kita baik sama satu orang nih, sama si A. Orang ini kita tolong dengan luar biasa. Belum tentu orang yang kita tolong ini kelak yang menolong kita pada saat kita juga kekurangan seperti dia. Di sini maksud saya 1 tambah 1 belum tentu 2. Harusnya kan kalau orang ini kita tolong, dia juga nolong dong nanti pada saat kita kesulitan. Tidak seperti itu hidup.
karena kita ada rantainya, ada sesuatu yang menggerakkan dari di luar jangkauan kita adalah Tuhan yang mengatur. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita adalah sebuah ayat, satu ayat yang diberikan sama Tuhan untuk memberikan banyak pelajaran yang mungkin sebenarnya pelajaran diberikan Tuhan yang sesuatu yang buruk pun sebenarnya pelajaran yang baik untuk kita. Mungkin kita harus lebih hati-hati, lebih menjadi hamba Tuhan yang tidak gegabah, selalu belajar dalam setiap detik nafas kita bernafas ya. Dan Tuhan itu sangat maha penyayang karena kita selalu diberikan hikmah di setiap kejadian yang kita terima di dalam kita hidup. Kalau kita bisa menerima itu dengan logowo, itu memang tidak mudah ya, saya bilang menerima dengan logowo berulang kali begitu, tidak mudah logowo itu. Cuman saya juga belajar dari pengalaman saya. Mungkin umur saya masih 36 ya, 36, tetapi saya juga mengalami hidup yang banyak tidak mudahnya, karena saya adalah orang yang mempunyai mungkin seseorang yang punya faktor seperti saya, indera keenam seperti yang menurut saya mungkin saya punya sisi yang berbeda di teman-teman di sekitaran orang-orang sekitar saya. Terkadang saya juga mendapatkan dari Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Ujian juga kayak serasa saya aja nih yang harus mungkin seolah-olah semua saya atau begitu ya maksud saya. Jadi seolah-olah kita harus banyak berkorban. Sebenarnya tidak. Tuhan itu tahu karena kita mempunyai wadah yang besar dalam jiwa kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita adalah seseorang yang dikirim oleh Tuhan untuk mungkin menjadi seseorang yang bisa membantu orang sekitar kita. Seolah kita yang berkorban bukan, tetapi memang kita bisa untuk membantu orang-orang sekitar itu. Kita yang mampu bukan mereka. Jadi kita harus bersyukur menjadi seseorang seperti itu karena sebenarnya kita sudah punya pahlawan dalam diri kita. Walaupun tidak tertampak, tapi itu sudah menjadi seseorang yang bermanfaat. Yang bisa seenggak-enggaknya Tuhan itu melihat kita tuh lain. Hambaku yang satu ini hebat, hambaku yang satu ini baik ya. Karena kategori baik itu tidak semua orang sama ya melihatnya. Bukan berarti banyak juga orang ibadahnya banyak, bagus, ada sesuatu yang kita lihat orang ini ibadahnya baik tapi kok begini. Kita juga tidak bisa menilai hanya seperti itu. Ada orang yang tidak baik ternyata orangnya begini, dia ada sisi sosialnya yang tinggi, kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang berhak untuk menilai kita ya. Ada malaikat pencatat amal baik itu yang berhak menilai kita, bukan kita untuk menilai seseorang orang lain ya, bukan kita yang berhak menilai seseorang. Jadi di sini untuk 6 Desember di sini kamu akan dijadikan oleh Tuhan di tahun ini menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih mengerti, lebih berarti lagi di mata Tuhan ya. Bagaimana kesehatannya? Kalau saya lihat auranya, kesehatannya agak stres ya. Ini ada Knight of Pentacles ya. Jadi stresnya berat, agak tertekan karena bukan hal yang terbiasa, belum terbiasa dengan hal semua ini. Ini proses lagi ya, maaf ya. Oke. Bagaimana dengan pasangan? Cinta ya, Six of Swords. Lagi mungkin ada masalah di pernikahan yang bagi yang sudah menikah. Karena ada masalah terjadi ini, pasti ada banyak miss karena kekurangan ekonomi, bukan kekurangan, sesuatu yang mungkin tidak sama dengan tahun kemarin. Jadi banyak miss yang terjadi. Sebaiknya tolong salah satu bisa mengalah agar miss ini tidak berlangsung lama, karena ini juga akan pengaruhi rezeki ya, karena yang bawa rezeki itu malaikat bukan setan. Jadi kalau kalian bertengkar seolah-olah secara filosofi mendatangkan setan gitu ya, itu tidak baik sehingga kamu tambah panas. Tapi kalau kalian semakin saling mendukung, saling support satu sama lain ya, biar pertengkaran itu tidak terlalu sering. Oke, untuk yang masih single lebih baik memapankan diri dulu biar ekonomi stabil dulu, jangan memikirkan pasangan ya. Insya Allah kalau kalian bersabar tahun ini akan ada sesuatu yang luar biasa di tahun depan. Oke, terima kasih untuk kali ini, untuk tanggal 6 ya, Januari sampai Desember. Apapun yang saya lihat, apapun yang saya katakan, sekali lagi bukan saya mengocok takdir dengan tarot ya, tetapi tarot adalah sebuah ilmu sebenarnya, ilmu komunikasi ya, seperti itu. Bagaimana agar saya bisa menjelaskan lebih mudah kepada sahabat.
saya padukan dengan indera keenam saya yang diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap agar kemampuan saya ini, apa yang saya lihat ini, bisa bermanfaat dan memberikan spirit kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.